Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkumpul kembali dalam perayaan ibadah ucapan syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, sebelum kita masuk, saya ajak kita semua untuk sama-sama mengatakan merdeka sebanyak 3 kali. Dan setelah hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara, langsung saja 1, 2, 3. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Bersama saya Samuel Aaron Moses Narai, Prodi Musik Gereja tahun angkatan 2020, dan saya bersama teman saya, silakan Ju. Juan Balin Ramadewa dari Prodi Musik Gereja angkatan 2020. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau sama-sama merayakan kemerdekaan negara kita yang tercinta, negara Indonesia yang ke-76 tahun dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh media. Saya persilakan kepada media. Merdeka. Merdeka. Baik Bapak Ibu, Saudara, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Dan kami berharap untuk Bapak Ibu Saudara bisa membuka videonya dan mute suaranya untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan dipimpin oleh Bapak Christian Tamtama. Kepada Bapak dipersilahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita hari ini karena 76 tahun sudah Tuhan memberikan kemerdekaan bagi negeri kita tercinta Indonesia. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, mari sekali lagi saya mau ajak kita yang bersuka cita, katakan merdeka 3 kali sambil kepalkan tangan ke atas. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita hari ini karena kasih Tuhan yang besar bagi Indonesia. Amin. Mari kita mau bangkit semua umat pilihan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Kita yang mau bangkit bagi Tuhan, mari bertepuk tangan. Haleluya. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Satu kali lagi saudara katakan, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, mari lambaikan tangan saudara, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja. Lebih lagi saudara, katakan ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dialah Raja, dialah Raja, Raja. Sorak-sorai bagi Allah kita saudara, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkaulah Raja atas Indonesia, sungguh Engkaulah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu atas negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur 76 tahun sudah Tuhan menuntun bangsa kami dalam kemerdekaan. 76 tahun sudah Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mohon maaf ada gangguan sinyal dari Bapak Christian Tamtama. Kita mohon bersabar, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Untuk Pak Christian Tamtama, saya persilahkan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, saudara. Untuk Indonesia, untuk negeri kita yang kita kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sekali lagi katakan syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi saudara katakan, bagi Indonesia, bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, bagi Indonesia, bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu atas negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau bangsa kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hikana lama syandala bara la 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 bara. Mari dimanapun saudara berada, naikkan syukur atas Indonesia, naikkan syukur, naikkan syukur atas usia kemerdekaan 76 tahun bangsa kita tercinta. Terima kasih Tuhan. Syandala bara la 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 bara syandala bara la bara la bara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Hiana la bara la masyanda la bara la bara la bara la bara la bara la bara la basire de 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 de. Hiana la masyanda la bara la mora la masiri di 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 di. Kami angkat tangan kami pagi ini, kami angkat hati kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk penyertaan-Mu atas negeri kami. Terima kasih oh Tuhan. Hiara laba sanda laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dari angkatan demi angkatan di kampus kami STTB 2 ya Tuhan.
kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami bersatu hati menaikkan syukur di hadapan Tuhan untuk negeri kami tercinta ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau baik bagi Indonesia. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus di tahun ini, kami tahu bangsa kami sedang menghadapi ujian yang berat. Kami tahu bangsa kami sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Untuk itu, kami mau tetap berseru kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap memohon kepadamu ya Tuhan. Tolong Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Shandala bara labara 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 labara. Berseru padamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Kami berseru padamu, kami memohon kepadamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kami berseru padamu, kami memohon kepadamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Amin. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Katakan, sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku,
sembuhlah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesia. Katakan, pulihlah Indonesiaku, pulihlah Indonesiaku, pulihlah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, pulihlah, pulihlah Indonesiaku. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kau berada, saya mau mengajak kita mengambil waktu 1 menit sebentar, saudara. Kita mau ucapkan kata-kata berkat bagi Indonesia. Amin. Saudara, dimanapun kau berada saat ini, 1 menit ucapkan kata-kata berkat buat Indonesia, saudara. Katakan, Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Ayo saudara, perkatakan saudara. Ayo kita percaya ada kuasa di balik setiap perkataan kita semua. Ayo ucapkan berkat saudara. Tuhan, kau dengar ya Tuhan setiap perkataan berkat dari anak-anak-Mu Tuhan di kampus STPB The Way ya Tuhan. Oh, diberkatilah Indonesia, disembuhkanlah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia. Kami mau katakan, Indonesia sembuh, Indonesia bangkit, Indonesia pulih. Haleluya, haleluya. Terus saudara perkatakan berkat, ucapkan berkat untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sangitta Laut sampai Pulau Rote, diberkatilah Indonesia. Oh Tuhan, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah ekonominya, diberkatilah keamanannya. Indonesia diberkati. Kami mau katakan, Indonesia engkau bertahan, Indonesia engkau bertahan, sebab engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan di atas segala Tuhan. Sembuhlah Indonesia, oh sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah, sembuhlah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, sembuhlah, sembuhlah Indonesiaku. Yang percaya Tuhan menyembuhkan Indonesia, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sembuhlah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, sembuhlah, sembuhlah Indonesia. Katakan, bangkitlah Indonesiaku. Amin. Bangkitlah Indonesiaku, bangkit, bangkitlah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, terjadi. Katakan, bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. Katakan, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi. Bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. Lawatan Allah, lawatan Allah terjadi. Bangkitlah, bangkitlah Indonesiaku. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita, sorak-sorai yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau katakan, Indonesia bangkit. Kami mau katakan, Indonesia sembuh. Kami mau katakan, Indonesia pulih. Indonesia pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Sandala bara la 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 bara. Sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesiaku. Lawatan Allah, lawatan Allah terjadi, sembuhlah Indonesiaku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Budi Sastra. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini kami boleh mengingat kembali dan merayakan, mengucap syukur untuk 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anugerah yang besar Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang bukan hanya memerdekakan tetapi juga memeliharakan Indonesia. Sampai dengan saat ini kami boleh melihat, kalau bukan Tuhan yang menuntun, memimpin, memelihara, membela dan melindungi Indonesia, maka tidak akan ada sampai dengan saat ini. Karena itu hari ini Tuhan, biarlah ibadah kami sungguh-sungguh menjadi satu ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan atas Indonesia. Meskipun masih kami mengalami pandemi, kami Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Bahkan Engkau terus menuntun pemerintahan bangsa kami Tuhan untuk memutuskan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami telah memuji-muji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat Tuhan berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi pesan kehendak-Mu, isi hati-Mu untuk kami di masa-masa kemerdekaan 76 tahun dan memasuki usia ke-77 dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Merdeka. Senang saudara bisa berkumpul bersama-sama di acara 17 Agustus ini. Ya, hati saya berkobar-kobar dari sejak kemarin melihat 76 tahun Indonesia Tuhan, ya, dipulihkan oleh Tuhan, dibuat sedemikian rupa bisa menjadi satu negara yang merdeka. Kalau kita ingat 76 tahun yang lalu, saudara, bagaimana ya tokoh-tokoh, pejuang-pejuang kita berjuang, ya dikatakan bukan dengan senjata-senjata yang canggih, tetapi dengan bambu runcing. Tapi singkat cerita, Tuhan anugerahkan kemerdekaan itu buat kita semua. Dan sekarang kita sudah merdeka 76 tahun. Saya bayangkan, saudara, kalau 76 tahun orang, ya manusia itu ada yang udah tua, udah jalannya bongkok-bongkok, saudara, ya. Tapi ada yang masih gagah juga, ya. Nah, kita berharap Indonesia ini bukan sebagai orang tua yang bongkok-bongkok jalannya. Karena saya sempat tergambar, waduh 76 tahun, orang tua mungkin udah bongkok-bongkok. Tapi saya percaya Indonesia masih tetap gagah dan akan terus berlangsung ke depan ini. Sampai Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali. Ada antusiasme, amin. Anthony Gosil. Antusias, rohani, gotong royong, hasil, haleluya. Ya saudara, kalau kita di Indonesia bisa antusias seperti ini, wah negara kita akan terus makmur. Nah hari ini ketika saya berdoa saudara untuk apa yang Tuhan inginkan saya bagikan, maka Tuhan ingatkan saya untuk berbicara mengenai mengisi kemerdekaan dengan hidup berbuah, saudara. Kita berharap supaya kemerdekaan ini, saudara, ya, bayangkan kalau misalnya pada waktu 76 tahun yang lalu, ya 17 Agustus 1945 pada waktu diproklamirkan kemerdekaan atas Indonesia, saudara, ya itu begitu euforianya, begitu senang, begitu bersuka cita. Nah setelah 76 tahun, apakah masih ada antusiasme seperti itu, saudara? Ya dengan berlangsungnya waktu yang begitu. Nah mungkin euforia kemerdekaan itu dalam sisi yang lain, dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi hari ini Tuhan ingatkan untuk kita mengisi kemerdekaan yang ada ini dengan hidup berbuah. Ya boleh ucapkan sama-sama, mengisi kemerdekaan dengan hidup berbuah. Saya ingin mengajak kita membaca dari Nats Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 23. Yaitu surat kepada jemaat Filipi yang dituliskan oleh Paulus di penjara karena pemberitaan Injil. Ya.
Firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang Paulus tuliskan ini kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, saudara ya, dalam di penjara di Filipi, dan Paulus menuliskan begini, saudara ya, di penjara nih. Pada waktu itu, bagi Paulus, arti mati itu merupakan satu keuntungan. Ya. Satu keuntungan, saudara. Mati itu adalah keuntungan. Dia dipenjara karena pemberitaan Kristus pada waktu itu, dan bagi dia itu adalah mati itu keuntungan. Dan kalau arti hidup bagi Paulus itu adalah Kristus. Ya. Arti hidup bagi Paulus itu adalah Kristus. Ya. Ini setelah dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus dalam pengalaman perjumpaan pribadi. Ya. Yang tadinya dikatakan apa yang dulu kuanggap merupakan suatu keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada apa yang dia kejar. Jadi dia sudah punya pengertian, paradigma yang baru bahwa mati itu keuntungan buat dia dan hidup itu harus Kristus. Dan kalau dia harus hidup di dunia ini, maka itu berarti dia harus bekerja memberi buah, ya. Nah, di satu sisi dikatakan dia sebenarnya kepengen hidup karena dia tahu hidup bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini, ya. Bagi kita yang sudah mengerti akan hal ini, kita bisa katakan amin. Tapi bagi yang belum mengerti, saudara, ya mati itu merupakan satu momok dan satu ketakutan. Tapi bagi Paulus sebetulnya kalau boleh pilih antara hidup di dunia ini atau hidup bersama-sama dengan Kristus, saya kepengennya hidup bersama-sama dengan Kristus, karena itu jauh lebih baik. Ya jujur saudara ya, kalau di dunia ini pasti nggak enak ya. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, ya firman Tuhan sudah katakan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, ya tidak ada hal-hal yang jahat, ya tidak ada sakit penyakit, saudara. Ya, kita bisa hidup dengan indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika diperhadapkan dua hal ini, saudara, ya kalau saya mati itu untung, tapi hidup harus Kristus. Kalau hidup di dunia ini harus bekerja memberi buah, tapi pengennya pergi dan diam bersama dengan Kristus karena jauh lebih baik. Tapi akhirnya dia mengerti ya bahwa dia lebih perlu tinggal di dunia ini ya. Karena kamu dikatakan, artinya saudara ketika kita hidup, atau Paulus juga berkata, kalau sampai saya masih di kesempatan hidup, ini berarti saya ngerti bahwa ini saya diperlukan ya. Lebih perlu. Jadi kalau dibilang lebih enak, ya lebih enak pergi diam bersama-sama dengan Kristus ya. Tapi lebih perlu di dunia ini. Nah, karena itu saya percaya saudara ya, Paulus sedemikian rupa itu fokusnya udah lebih perlu tinggal di dunia ini ya, yang dia pikirkan adalah apa sih arti hidup itu ya. Kalau harus hidup di dunia ini ngapain sih? Saya menangkap itu saudara ya. Nah, saya pikir ini juga merupakan satu gambaran kita nih, saudara. Kalau kita mengerti kenapa kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Kenapa tidak dipanggil, sedangkan masa-masa pandemi ini, saya beberapa kali merenungkan orang-orang yang sudah sering bersama-sama dengan kita, tiba-tiba gone begitu saja, saudara. Ya begitu cepat, dan saya renungkan, ya, dia punya ilmu, punya pengetahuan, dia punya pengalaman, dia punya karakter yang bagus, dia punya prestasi yang luar biasa, tapi setelah gone seperti itu ya udah hilang ya. Nah, pada waktu saya renungkan ini, saudara ya, saya juga melihat bagaimana Paulus sudah mengubah paradigma kehidupannya ya. Kalau dia lebih perlu hidup di dunia ini, dia fokuskan. Nah, ternyata bagi Paulus itu arti hidup itu adalah Kristus ya. Dan bagi dia, saudara, jika harus hidup di dunia ini, tidak lain harus bekerja memberi buah. Ya. Kalau tidak, bagi dia, saudara, dia akan mengatakan bahwa hidup saya ini sia-sia, saudara. Saya sia-sia, lebih baik saya pulang aja, ya, lebih baik. Tapi karena lebih perlu,
saya ngerti, saudara. Nah, hari ini ketika saya renungkan akan hal ini, saudara, kembali mari kita juga merenungkan bersama-sama apa arti kehidupan kita di dunia ini. Ya. Bisakah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang berbuah, saudara? Ya, karena itu saya ingin mengajak kita, mari kita melihat bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hidup berbuah. Saudara, yang pertama, di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8, ya, ketika Yohanes Pembaptis mulai muncul, saudara, dan dikatakan pada waktu itu dia memberitakan bahwa bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Pada waktu itu, saudara, orang-orang ketika disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, banyak sekali dikatakan orang-orang dari penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, bahkan dari seluruh sekitar sungai, sekitar Yordan itu datang menghampiri, dan mereka mengaku dosanya, mereka minta dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi ada juga orang-orang Farisi dan orang Saduki yang melihat itu tiba-tiba ikut-ikutan, pengen juga dibaptis, saudara. Ya, pada waktu itu Yohanes berkata begini, ya, sama orang-orang Farisi dan Saduki, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Rupanya pada waktu orang Farisi dan orang Saduki hanya ikut-ikutan dan tanpa pertobatan yang sungguh. Nah, Yohanes Pembaptis mengingatkan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya diingatkan, saudara, bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hidup yang berbuah. Yang pertama adalah menghasilkan buah pertobatan, atau hidup berbuahkan pertobatan, atau kerjakan buah pertobatan, atau hasilkan buah pertobatan, saudara. Ya, mari kita mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri sendiri, saudara. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, apakah kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan? Pertobatan pengertiannya sangat sederhana. Dulu sebelum kenal Tuhan, tuh saya melakukan hal-hal yang jahat, yang nggak baik, yang nggak berkenan sama Tuhan. Dan apakah kita sekarang sudah tuntas? Dulu suka nipu orang, saudara, ya, suka mabuk-mabukan, suka judi, suka ya macam-macam lah, ya, seks bebas, pornografi, obat-obatan. Apakah setelah kita menerima Yesus itu kita sudah hidup dalam pertobatan? Berbuahkan pertobatan yang sungguh-sungguh, atau masih ada, atau belum tuntas, saudara? Ya, ada yang berkata, dulu saya ya suka berzina seminggu sekali, sekarang udah kurang lah, Pak. Hal-hal seperti ini. Atau mungkin saya dulu suka nipu orang, tapi sekarang ya nggak terlalu lah, saya lihat-lihat orangnya. Saudara, hari-hari ini kalau kita mau mengisi kemerdekaan dengan yang hidup berbuah, maka yang pertama saya ingin mengajak kita, mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, pertobatan ini merupakan satu hal yang sangat penting di mata Tuhan. Kalau kita melihat 2 Tauri 7 ayat 13-14, di situ dikatakan, saudara, kalau Tuhan mengizinkan ada penyakit sampar, tapi kalau umat Tuhan yang namanya atasnya nama Tuhan disebutkan itu, ya, kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan dengan sendirinya akan mendengar, mengampuni dosa, dan akan memulihkan, saudara. Ada dampak yang besar daripada pertobatan seseorang. Saudara, kita berdoa hari-hari ini, ya, sebagai khususnya Civitas Akademika, STTB, Teologi. Dan saya ingin mengajak, saudara, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hidup dalam pertobatan. Yang mau katakan amin. Sungguh-sungguh, saudara, sungguh-sungguh. Kita bisa mengecek diri kita, apakah kita sudah jadi orang-orang yang bertobat. Ya, tidak, kita jangan sampai, saudara, ada mahasiswa atau Civitas Akademika, STT, Sekolah Tinggi Teologi, ya, hidupnya masih belum dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paulus menyampaikan hal ini ketika dia menyampaikan pada jemaat di Galatia mengenai hidup dalam kedagingan dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh, saudara. Dan Paulus menggambarkan bagaimana ciri atau gambaran hidup yang dipimpin oleh kedagingan itu, ya, dalam Galatia 5 ayat 19-21 itu jelas. Tapi Paulus mengingatkan, nih loh, kalau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus buahnya adalah seperti ini.
yaitu buah rohnya itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya ketika kita melakukan akan hal-hal ini tidak ada yang menentang. Hukum manapun, hukum di bumi dan hukum di surga, tidak ada yang menentang. Artinya saudara, kalau kita mau mengisi kemerdekaan dengan hidup berbuah, mari kita hidup berbuahkan Roh Kudus. Hasilkan buah Roh Kudus, saudara. Kerjakan buah Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan dengan mengerjakan atau menghasilkan buah Roh Kudus, saudara? Biarlah hidup kita ini memanifestasikan ini. Ya, sebagaimana ini merupakan buah Roh Kudus, maka ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa disuruh bersukacita dengan kekuatan kita sendiri, sukacita yang sejati, ya, yang murni. Mungkin kita bisa berkata juga ada buah roh yang palsu. Kenapa ada buah roh yang palsu? Saya katakan ya ada kasih yang pura-pura, sukacita yang pura-pura, damai sejahtera yang pura-pura, kesabaran semuanya, sampai penguasaan diri yang pura-pura. Penguasaan diri yang tidak sejati itu adalah bilang begini, ya tapi gue kan ada batasnya dong. Ya, sabar itu ada batasnya. Yang nggak bisa dalam kondisi kayak gini mesti mengasihi. Nah itu palsu semua, saudara. Tapi ketika ada buah roh yang asli itu dikerjakan daripada Roh Kudus. Contoh misalnya ketika saya kesal sama orang dan saya dirugikan oleh orang, saya difitnah oleh orang, saya kepengennya balas. Ya. Dan itu kedagingan saya kepengennya balas. Tapi Roh Kudus berkata, no, kamu harus mengasihi. Pilihan di tangan kita, saudara. Apakah saya mau memukul orang itu atau saya mau mengasihi? Dan ketika saya mulai mengampuni atau mengasihi orang itu, maka saya sedang menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan saya. Ya. Jadi bukan dengan kekuatan, ya udah deh gue ampunin, gue mau ampunin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kalau 3 kali mungkin. Kalau 70 kali 7, ya Petrus datang sama Tuhan Yesus, berapa kali sih saya mesti ngampunin orang yang bersalah sama saya? 7 kali gitu kan, seolah-olah. Ngenyeknya begitu, sudah bukan, kata Tuhan. 70 kali 7. Ya. Kita mungkin bilang ampun. Iya, ampun kalau dengan kekuatan kita sendiri. Ya, suami istri boro-boro saudara ya bisa ngampunin sampai 70 kali 7 barangkali. Ya enggak sampai 70 kali 7 aja udah ampun dan mungkin mau bercerai seperti itu ya. Nah, saudara, banyak sekali hal-hal yang terjadi di mana sebetulnya kita harus menghasilkan buah Roh Kudus, ya, mengerjakan buah Roh Kudus. Caranya gampang sekali, saudara. Hanya mentaati, ya. Karena itu Paulus berkata dalam Galatia 5:16, hiduplah dipimpin oleh Kudus. Artinya let your heart, ya, obey what the Spirit says to you. Jadi kalau Roh Kudus bilang sekarang ini saya lagi rugi Pak, nggak bisa bersuka cita Pak. Wah, nggak bisa. Roh Kudus bilang, no, kamu harus bersuka cita. Ya kita harus ikutin, saudara. Waktu kita mengikuti, kita sedang menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, begitu juga dengan semuanya, damai sejahtera, kesabaran. Ya sabar. Gue sih sabar aja. Gue sesabar itu dengan kekuatan kita. Tapi ketika bilang Tuhan, kapan ini pandemi? Roh Kudus bilang, no, sabar, tenang. Oke, Tuhan, saya akan ikut sabar. Waktu kita bilang saya akan ikut sabar, kita sedang menghasilkan buah Roh Kudus. Itu juga dengan kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, semuanya, saudara. Dan hari-hari ini mari kita isi kemerdekaan ini dengan hidup berbuah. Ya. Jangan ikuti lagi keinginan daging kita. Jangan ikuti orang-orang menentang ini, menentang itu, lakukan ini. Ya buat sosial media yang sedih. No. Isilah kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan ini, saudara. Dengan kehidupan berbuahkan Roh Kudus, hasilkan buah-buah Roh Kudus. Apalagi mahasiswa-mahasiswa STTB 2, Civitas Akademika, sekolah tinggi teologi yang katanya kenal Tuhan, yang belajar tentang Tuhan. Saya berdoa supaya kita mau, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, mari kita isi kemerdekaan dengan hidup berbuah seperti Efesus 3 ayat 10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam konteks ini Paulus sedang menjelaskan pada jemaat di Efesus bahwa keselamatan kita itu bukan karena kekuatan kita, ya, tapi karena anugerah, karena iman di dalam Kristus Yesus yang dikatakan memang dari awalnya, ya. Bahkan kita ini sudah dipanggil dari sejak dunia itu belum dijadikan. Dari awalnya Tuhan sudah inginkan, ya, sudah mempersiapkan supaya kita melakukan pekerjaan baik.
Nah, kalau kita sebelum mengenal Tuhan Yesus itu hidupnya nggak baik tadi, setelah mengenal Yesus, Tuhan ingin supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Menjadi pertanyaan kita, saudara, apakah ini terjadi dalam hidup kita? Atau cuma mentok sampai di sini dan kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Pekerjaan yang baik itu beda dengan pertobatan, saudara. Kalau pertobatan itu pribadi yang berubah. Kalau pekerjaan baik itu adalah misalnya menolong orang, ya, membagi-bagi sembako, atau bukan hanya itu saja, ya. Misalnya kita mau berbicara mengenai satu komunitas tertentu yang kita mau ubah, ya tadinya dari kemiskinan, saudara, atau misalnya buta huruf, buta aksara, kita kerjakan sesuatu yang baik, ya bukan hanya untuk keluarga kita, pribadi kita, tetapi juga untuk orang-orang lain di sekitar kita, ya mengentaskan kemiskinan. Bahkan mungkin, saudara, kalau kita bicara mengenai kota dan bangsa kita ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kota dan bangsa kita, hal-hal baik apa yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan ingatkan supaya kita mengerjakan atau mengisi kemerdekaan ini dengan hidup berbuahkan perbuatan baik, saudara. Ya. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Standar orang Kristen itu udah yang tertinggi. Ya nggak ada orang bilang begini, maaf saudara ya, kok orang itu begitu, tapi yang ada begini, kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen kok begitu? Kok orang Kristen begitu? Ya, kok hamba Tuhan begitu? Tapi jarang sekali, kok orang ini begitu, kok orang itu begitu, kok hamba ini begitu, hamba nggak ada. Saudara. Tapi kalau orang Kristen, waduh, udah langsung. Ya. Kenapa? Karena kita selalu hasilnya tuh mestinya baik. Ya, apa yang kita kerjakan itu semuanya baik. Nah, kita berdoa supaya kita isi kemerdekaan kita dengan hidup berbuat dengan perbuatan baik. Saudara boleh pikirkan, saudara. Ya, satu kali saya melihat satu video, saudara, singkat dikirimkan oleh seseorang. Dia melihat ada satu danau, saya lupa tempatnya di mana, tapi di daerah Tangerang di sana ya. Dia lihat ada semacam kayak satu danau dan orang-orang itu suka mancing di sana. Dan tiba-tiba dia bawa benih-benih ikan-ikan itu, saudara ya. Oh, ribuan benih-benih itu dia tebarkan di sana, saudara. Dia tebarkan di sana. Ya, supaya dengan harapan kalau nanti ikan-ikan itu besar, itu gampang bisa dipancing dan untuk masyarakat di sana. Saudara, hal-hal seperti itu sangat mulia dan itu merupakan perbuatan baik. Ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang kalau kita mau berdoa sama Roh Kudus, nanti pasti akan dituntun dan dipimpin. Ya, mungkin ada orang lihat jalanan udah rusak semuanya, didiamin aja, tapi kita tergerak untuk melakukan perbuatan baik. Kita punya dana. Ya, kadang-kadang kita pikir itu kan urusannya RT RW, itu kan urusannya pemerintah daerah. Kenapa kalau kita bisa mempunyai satu kemampuan untuk membuat segala sesuatunya jadi baik, kita tidak lakukan itu, saudara. Ya, kalau sekarang sudah banyaklah orang itu bikin makanan, kirim makanan, saudara. Ya, itu bagus sekali. Tapi ada banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa mengisi kemerdekaan kita ini dengan hidup berbuah perbuatan baik, saudara. Kerjakan perbuatan yang baik, usahakan perbuatan yang baik. Mulai pikirkan perbuatan-perbuatan baik, apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, untuk kota, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Yang terakhir, saudara, mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan hidup berbuah seperti Yohanes 4 ayat 36. Katakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus setelah Yesus itu melayani perempuan Samaria. Ya, kita tahu ceritanya dalam Yohanes pasal yang keempat itu, lalu tiba-tiba murid-murid juga bingung, saudara, dan Tuhan Yesus ingatkan ya bahwa lihatlah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning, saudara. Tuhan Yesus sedang merefer pelayanannya kepada perempuan Samaria ini. Singkatnya adalah seolah-olah ya, kalau kita menangkap, kamu lihat itu perempuan Samaria itu baru dimenangkan ya, baru diubahkan, dia hidupnya tidak sama lagi dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Nah, saudara, saya menangkap ini sebagai buah jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan hari-hari ini kita kerjakan. Mari kita isi kemerdekaan kita dengan hidup berbuah, saudara, yaitu dengan membawa jiwa-jiwa mengerjakan tugas pemberitaan Injil supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Apa sih konsekuensinya kalau tidak berbuah, saudara? Ngeri juga ya, ditebang. Ini bicara mengenai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, saudara ya.
udah 3 tahun nggak berbuah, pemilik kebun anggur bilang, ngapain sih hidup di kebun ini? Ya, udah nggak berbuah, tebang aja deh. Tapi pengelolanya bilang, Tuhan kasih kesempatan 1 tahun lagi deh. Ya, nanti aku akan beri pupuk, kalau nggak berbuah boleh tebang lah gitu. Sudah, hati-hati, jangan sampai kita ditebang sama Tuhan, karena Tuhan bilang percuma juga nih hidup di dunia ini. Ya, bedakan ditebang sama yang dipanggil pulang ke rumah Bapa, beda ya saudara ya. Dan yang kedua, dikutuk selamanya tidak akan berbuah. Markus 11 ayat 21 kita udah tahu ya. Bagaimana Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan pada waktu Yesus sedang lapar dan dia lihat ada pohon ara yang begitu rimbun daunnya, waktu dilihat nggak ada buahnya. Nah, orang bilang, ya terang aja Pak, di situ kan ditulis karena pada waktu belum musim berbuah. Tapi Yesus kan tahu saudara, oh nggak ada buahnya ini, ya dia tahu bahwa ini juga pohon ara yang bisa dipakai oleh Tuhan sebagai pelajaran bagi murid-muridnya untuk mengucapkan ya kata-kata belajar dari mengenai doa ya, doa yang mujarab, doa yang dengan perkataan yang kalau diucapkan itu percaya akan terjadi. Nah, dia pakailah pohon ara ini. Saya percaya saudara, kalau Yesus tahu bahwa pohon ara ini pasti akan berbuah pada musimnya, saudara, dia nggak akan kutuk dong. Ngapain pohon ara yang betul-betul ada buahnya kok dikutuk? Tapi karena Yesus tahu ini nggak apa-apa lah, gue pakai contoh aja lah ya. Lalu dia pakai contoh. Mulai hari ini kamu tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Teng, udah habis. Ya, kering sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kita juga seperti itu, saudara. Yang ketiga, mengerikan juga nih, dilemparkan sampai ke neraka, saudara. Kenapa? Karena ini bicara mengenai talenta ya. Talenta yang pertama yang menyembunyikan talenta itu ya. Yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, 2 talenta, 5 talenta, semua bisa. Tapi yang 1 talenta, alasan ini itu ditanya, ini itu, ngalah nyalahin tuannya segala macam. Lalu tuannya cuma berkata, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Ya. Jangan sampai saudara, kita tidak berbuat dianggap jahat dan malas, dan akhirnya dilemparkan ke neraka. Nah, bagaimana kita bisa hidup berbuah, mengisi kemerdekaan dengan berbuah? Saya melihat, saudara, ini satu-satunya jalan sekarang ini. Ya. The third Pentecost is the key. Ya. Kalau kita baca kisah para rasul 1 ayat 8 ini jelas sekali, dan tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tahu, saudara, tanpa Roh Kudus, ya murid-murid Tuhan Yesus pada itu tidak diizinkan untuk keluar Yerusalem. Ya, kenapa? Karena mereka pribadi yang luar biasa, ya sudah bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun, mendengar suara Yesus secara audible, melihat mujizat-mujizat Yesus, dimuridkan oleh Yesus, saudara, melihat mujizat Yesus, mengalami mujizat Yesus, nggak ada kurang-kurangnya, saudara. Cuman kurangnya satu ini, karena belum dipenuhi Roh Kudus, makanya mereka bisa menyangkal, bisa menjual, bisa takut, bisa kabur. Tapi ketika Yesus naik ke surga dan Yesus minta supaya jangan sampai meninggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Yang demikian bunyinya, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa ketika baptisan Roh Kudus itu terjadi, ya, pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng atas pertama, di loteng atas Yerusalem itu yang Pentakosta pertama, maka itu murid-murid berubah. Dan kita tahu dari sejarah gereja bagaimana kehidupan murid-murid dan rasul-rasul Tuhan, saudara. Dan kita tahu kekristenan turun lagi, dan sampai Tuhan bangkitkan adanya Pentakosta kedua di Azusa Street di California, Amerika, saudara. Ya. Dan kita tahu ada pembangunan rohani lagi, kegerakan karismatik Pentakosta yang luar biasa juga. Tapi kembali lagi kekristenan turun lagi, dan hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan kembali. Saya berdoa kita bisa menerima mengenai Pentakosta ketiga ini, kuasa untuk yang mengubahkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga hidup kita bisa berbuah, mengisi kemerdekaan dengan hidup yang berbuah. Amin. Baik, saudara, saya akan berdoa, dan setelah itu saya akan serahkan pada panitia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang menjadi kehendak, pesan, isi hatimu untuk hamba sampaikan telah hamba lakukan, Tuhan.
bagi saudara-saudara hamba yang hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan, Engkau menghendaki kami mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hidup berbuah, Tuhan. Kami bersyukur di satu sisi untuk kemerdekaan yang Engkau berikan, tapi Engkau mengingatkan sebagaimana Paulus ingatkan bahwa hidup adalah Kristus, dan kalau kami harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dan kami berkomitmen, Tuhan, kami ingin memberi buah, Tuhan, mulai dari buah pertobatan, kemudian buah Roh Kudus, Tuhan, buah pekerjaan baik, dan buah jiwa-jiwa. Saudara yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau isi kemerdekaan ini dengan hidup berbuah, saudara boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita sebagai Civitas Akademika STTB The Way, Tuhan inginkan kita mengisi kemerdekaan di dalam Indonesia ini, bahkan kemerdekaan kehidupan pribadi kita, rumah tangga, keluarga kita dengan hidup berbuah. Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau Tuhan mengisi kemerdekaan kami ini, kemerdekaan di Indonesia ini dengan hidup berbuah. Kami berdoa, Tuhan, kami tahu bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami tahu, Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan terus di era Pentakosta ketiga ini, kami akan menerima kuasa itu yang memampukan kami dan mengubahkan kami menjadi saksi-saksi-Mu di Yerusalem, di lingkungan keluarga kami, di Yudea, di lingkungan orang-orang seiman, di Samaria, di lingkungan orang tidak seiman, dan bahkan sampai ke ujung bumi dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak mau ditebang, kami tidak mau dikutuk, dan kami tidak mau dilemparkan dalam neraka. Karena itu sekali lagi Tuhan, kami ingin mengisi kemerdekaan kami ini dengan hidup berbuah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Budi Sahastra Diputra atas firman Tuhan yang menegur dan memberkati kita semua. Amin. Merdeka, saudara. Dan pada saat ini juga kita sekarang masuk ke dalam pengumuman 5 nominasi pemenang Lomba Khotbah Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh STT Battle the Way. Boleh dibantu untuk multimedia menayangkan 5 nominasinya. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Yang pertama adalah Vivit Tampu Bolon. Yang kedua, Seno Lamsir. Ketiga, Denny Mendrova. Keempat, Eka Sapta. Dan yang kelima, Osaka Yeremia. Dan juara ketiga, pemenang Lomba Khotbah Perayaan Kemerdekaan pada hari ini adalah, silakan media, Pak Denny Mendrova. Selamat kepada Bapak Denny Mendrova atas juara ketiga pemenang Lomba Khotbah dan masuk kepada juara kedua Lomba Khotbah yang diselenggarakan oleh STT Battle the Way dalam rangka perayaan kemerdekaan pada hari ini jatuh kepada Bapak Eka Sapta. Selamat untuk Bapak. Selamat kepada Bapak Eka Sapta. Dan untuk pemenang pertama, saya persilakan kepada Bapak Budi Sastra untuk mengumumkan, dan juga pemenang juara pertama akan ditampilkan video khotbahnya. Nanti akan dibantu oleh media. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Budi Sastra. Pemenang pertama adalah saudara Osaka Yeremia. Selamat kepada Osaka Yeremia. Silakan media. Shalom, saya Osaka Yeremia Agape Purba sedang mengikuti perlombaan khotbah Everyone Can Preach di hari perayaan kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way. Kita tahu saat ini sedang berada di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Indonesia. Biarlah di bulan kemerdekaan ini setiap kita pun menerima suatu impresi di dalam diri kita tentang kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema kemerdekaan melalui Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita adalah seorang pemenang yang mempunyai tujuan untuk merdeka di dalam Kristus secara utuh. Dalam perikop dari ayat tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya namun masih lemah kepercayaannya kepada Kristus. Tetapi Kristus tidak menolak mereka karena kelemahan mereka, sebab Dia memberikan lututnya untuk menjagainya, memberikan susu untuk disapi, agar imannya tetap kepadanya. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi seorang pemenang untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Kristus, kita harus memulainya bersama dengan Kristus. Lalu, apa yang harus kita miliki untuk meraih kemerdekaan secara seutuhnya? Ada 2 poin. Poin yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 terjemahan baru berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap pada iman dan pengalaman masa lalu. Keselamatan hanya terjamin apabila kita tetap dalam firman-Nya. Murid Kristus yang sejati akan senantiasa taat kepada perkataannya. Dalam firman Tuhan, kita mendapatkan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya dan tanpa menyimpang. Karena kehidupan kita bukan untuk menyimpang, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah dasar dari kemerdekaan kita di dalam Kristus yang utuh. Oleh karena itu, hari-hari ini kita sebagai insan Pentakosta harus hidup sesuai seperti Kristus telah hidup, dengan cara melakukan kehendak Tuhan, agar setiap kita memperoleh kemenangan di dalam kemerdekaan. Poin yang kedua, pengetahuan yang benar. Yohanes 8 ayat 32 terjemahan baru berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saat ini kita berada di masa postmodernisme, yaitu era di mana segala sesuatu dipertanyakan serta menjadikan segala sesuatu relatif. Dan oleh karena itu pendapat pribadi dipandang harus diperhatikan. Dalam konteks pengetahuan manusia ada banyak hal yang dianggap benar, namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa, penghancuran, dan kuasaan iblis, yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus yang terdapat di dalam firman Allah. Oleh karena itu, sebagai insan Pentakosta, kita harus bersikap tegas dengan kasih dan terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan yang benar dan sejati dari Allah. Mari insan Pentakosta, di bulan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita menerima kemerdekaan secara utuh di dalam Kristus dengan cara kita hidup di dalam Tuhan dan kita mempunyai pengetahuan yang benar akan Tuhan. Hidup ini tidak berarti apa-apa bila mana tidak bersama dengan Kristus. Lihatlah perangkok, ia menjadi berguna ketika ia tetap menempel pada sesuatu sampai ia tiba di tujuannya. Tetaplah menjadi seorang pemenang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. On fire! Baik, terima kasih kepada media yang sudah menyetelkan dari khotbah Osaka. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk kepada acara selanjutnya, ada pengumuman dari Waket 1. Saya persilakan waktu dan tempat Waket 1. Masih di-unmute, nggak bisa dibuka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Shalom semuanya, merdeka, puji Tuhan. Ya. Lomba khotbah yang sudah diikuti oleh saudara sekalian, nanti diusahakan untuk setiap tahun bisa dilakukan ya, sehingga itu mendorong mahasiswa untuk belajar dan belajar lagi.
Tadi Osaka itu khotbahnya sudah tenang, menguasai betul apa yang akan dia sampaikan, ya, terus lancar untuk menyampaikannya dan berani menyuarakannya, begitu ya. Karena dia tahu betul apa isi dan konten yang dia sampaikan, begitu saudara ya. Selamat buat Osaka dan para pemenang yang lainnya, dan yang belum menang jangan menyerah, masih ada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Boleh saya share screen supaya bisa dilihat ya. Ya, boleh share screen supaya nanti bisa dibaca saja. Iya, terima kasih. Oke. Pengumuman-pengumuman yang ada, saudara ya. Besok Rabu, tanggal 18 bulan 8, ini memang juga ada seminar talk show untuk Magister Angkatan 2020. Ya, ini memang baru pertama kali juga dilakukan di Prodi Magister, jadi nanti bisa mengikutinya semua mahasiswa maupun dari program sarjana atau yang lainnya, saudara ya, hybrid stewardship, nanti saudara bisa mendengarkan dengan baik penjelasan dan uraiannya dari mahasiswa Magister Angkatan 2020. Lalu juga hari Sabtu ada seminar Writing is Fun. Seminar ini sangat baik sekali, khususnya buat mahasiswa baru ya, mahasiswa lama juga yang akan menyelesaikan tugas karya ilmiahnya, skripsi ataupun tesisnya. Demikian juga untuk mahasiswa-mahasiswa baru, bagaimana menulis makalah, membuat tugas-tugas ya yang diberikan oleh dosen dengan hasil yang maksimal ya. Tentunya juga semua mahasiswa diwajibkan mengikuti acara ini. Lalu yang ketiga, tanggal 23 bulan 8 itu mulai kuliah semester ganjil. Ya, jadi persiapkan ya waktu, demikian juga dengan kesehatan tubuh ini supaya selama 4 bulan sampai dengan bulan Desember ya, semester ganjil ini dapat diikuti dengan baik, semua mata kuliah diikuti dengan baik. Dan saya melihat mahasiswa-mahasiswa luar biasa ya untuk semangat mengikuti 16 kali pertemuan. Saudara ya, supaya jangan sampai absen ya, diusahakan saudara ya, diatur dengan baik, dimanage dengan baik, supaya jadwal-jadwal perkuliahan yang ada dari Senin sampai dengan Jumat itu bisa diikuti. Untuk yang pagi, untuk yang malam juga begitu, saudara, Senin sampai dengan Kamis ya bisa diikuti dengan baik. Lalu doa siang mulai tanggal 23 bulan 8, saudara ya, wajib hadir semua mahasiswa, baik mahasiswa pagi malam di jam 12 siang. Kenapa? Karena di dalamnya juga nanti akan ada ibadah pembukaan semester ganjil. Ya, semester ganjil untuk tahun 2021-2022. Jadi diwajibkan semua mahasiswa untuk bisa hadir di doa siang, sehingga kita memulai dengan doa kegiatan perkuliahan kita, saudara, dan supaya juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, dosen, mahasiswa, sinyal yang dipakai semuanya berjalan dengan baik sehingga kuliah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Lalu juga di hari Senin ada pengukuhan senat baru juga untuk angkatan 2021-2022 ya. Tentunya kita bersyukur saudara ya, ada senat baru dengan wajah baru, dengan kesegaran yang baru, semangat yang baru. Nah begitu saudara ya. Dan kita juga harapkan ada gebrakan-gebrakan baru ya, ada sesuatu yang baru juga yang akan diluncurkan oleh pengurus senat yang baru. Jadi semangat untuk kita menyambutnya nanti di hari Senin jam 12 siang sampai dengan jam 13. Lalu juga pengumuman berikutnya ada seminar workshop musik saudara ya, yang sudah disebarkan flyersnya tanggal 27 sampai dengan tanggal 28, itu hari Jumat dan hari Sabtu. Dan perhatikan jadwalnya, ini sangat bagus sekali, bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain atau anggota gereja yang lain, imam-imam musik yang lainnya saudaranya, supaya bisa memiliki satu pelayanan yang lebih baik lagi ya, lebih berkualitas lagi, lebih harmoni lagi ya, lebih mengerti lagi ya, dan lebih lagi memiliki pengetahuan yang baik ya. Persembahan dari prodi musik Merdeka Antusias. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti kuis Alkitab dengan 50 pertanyaan. Semua boleh ikut, termasuk panitia, mahasiswa, program sarjana, mahasiswa, program magister, dosen-dosen, staf boleh ikut Pak, boleh ikut semuanya. Hadiahnya luar biasa dan langsung diumumkan nanti di terakhir, karena dengan aplikasi yang ada, Pak Nopedin Warubu sudah bisa langsung mengetahui siapa pemenangnya, juara 1 dan juara 2 tentunya yang akan diumumkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan saja kepada host.
Terima kasih Pak Andreas atas pengumumannya. Dan Bapak Ibu Saudara, sedikit pengumuman bagi para pemenang yang tadi sudah kita bacakan, pemenang juara pertama, kedua, dan ketiga dari lomba khotbah, bisa menghubungi Kakak Jessica Noviani. Nanti lewat Japri boleh, lewat WhatsApp, atau lewat chat Zoom private. Silahkan yang sudah menang boleh langsung menghubungi Kak Jessica Noviani. Berikutnya kita masuk ke dalam cerdas cermat Alkitab yang seperti yang tadi Pak Andreas katakan, cerdas cermat Alkitab yang dipimpin oleh Pak Novedin Waruwu. Saya persilakan Pak Novedin, waktu dan tempat. Shalom. Wow, luar biasa. Merdeka. Wes, iya, baik. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, para staf, teman-teman mahasiswa, kita akan masuk pada cerdas cermat Alkitab ini dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-76. Dalam kali ini kita akan cerdas cermat tapi dalam aplikasi namanya Kahoot. Nah, saya mau sampaikan langkah-langkah apa yang Bapak Ibu harus lakukan adalah pertama, Bapak Ibu masuk ke dalam browser, buka browser Bapak Ibu, lalu cari kahoot.it. Sudah ada di chat di chat Zoom ya. Nah, baru kalau sudah masuk jangan lupa ini game point-nya, campaign-nya. Ini pin supaya Bapak Ibu bisa masuk. Saya sudah ditaruh di chat room. Lalu kemudian jangan lupa namanya. Nama Bapak Ibu jangan lupa. Namanya harus ditulis dengan jelas, soalnya nanti kalau pengumumannya itu kita tahu berdasarkan nama gitu ya. Nama yang Bapak Ibu tulis. Kalau nama pendek misalnya Tony lebih baik dilengkapin supaya ketahuan, seperti Twin Joshua. Nanti kalau Twin doang kan ada Twin satu laginya gitu ya. Jadi sudah bergabung berapa? Belum, masih sedikit. Saya masih tunggu Bapak Ibu. Device-nya tadi sekitar 100 orang. Tapi dalam permainan ini, tadi kata Pak Andreas semua boleh ikut, tapi saya nggak boleh ikut. Saya nggak boleh ikut karena saya tahu semua jawabannya, Pak Andreas. Ya, dan saya juga nggak boleh ikut juga. Iya, Pak Andreas juga nggak boleh ikut. Pak Andreas juga tahu semua jawabannya. Kita berdua yang membuat soal-soalnya. Nanti Pak Novedin, itu gimana cara menjawabnya, Pak? Oh iya, cara menjawabnya ada soal yang pilihan. Misalnya ada pilihannya 4, pilih salah satu yang benar gitu ya. Atau ada yang pilih benar atau salah. Jadi harus hati-hati kalimatnya gitu ya. Jadi true or false gitu ya. Jadi tinggal pilih aja, ini benar nggak kalimat ini. Kan ada kalimat-kalimat ayat yang ditanyakan. Hati-hati kata-katanya. Kalau misalnya ada kata yang salah, bikin benar, berarti salah jawaban Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi pilihan. Betul, seperti juga mungkin siapa sih muridnya, siapa penerusnya Musa, karena ada beberapa nama pilihan, contoh aja. Ya, nanti pilih nama yang tepat, nah begitu. Dengan cara apa? Diklik atau disilang Pak Novedin? Diklik ya, sesuai di browsernya. Iya, sesuai di browsernya, harus pilih. Dan ini Bapak Ibu misalnya gini, kalau sama jawabannya, nggak apa-apa, ini tergantung yang cepat juga gitu ya, siapa yang cepat ngeklik gitu ya. Nah, satu soal itu hanya 10 detik, jadi cepat. Kalau bisa di detik kedua kita sudah klik, berarti kita nilainya lebih tinggi gitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi pemenangnya itu yang pertama ditentukan ketepatan menjawab. Betul. Untuk kebenarannya menjawab, ketepatan menjawab. Yang kedua juga kecepatan di dalam menjawab. Kecepatan. Luar biasa. Ini mahasiswa magister boleh ikut, mahasiswa sarjana boleh. Dosen boleh ikut semua ya. Oke. Ini kalau GBA-nya rajin, ini pasti bisa jawab nih cepat nih. GBA ini menentukan. Jadi GBA itu
gerakan baca Alkitab gitu ya. Oke. Iya, itu tidak sia-sia itu GBA gitu. Ya, nanti. Baru Oke. 46 orang device masih kita tunggu. Baru Ada yang 40. kesulitan Bapak Ibu? Mm-mm. Nggak bisa masuk katanya dari Paul. Wow. Mungkin ada masalah juga di internet ya. Kalau nggak bisa masuk, bisa juga internetnya. Mungkin kameranya di-off-kan dulu supaya jaringannya lebih fokus ke situ. Nggak apa-apa kameranya di-off dulu, nggak berpengaruh ya. Artinya kita bisa tetap jawab walaupun kamera kita off. Ya. Supaya bisa masuk. Oke. 48? 48. Baru Jadi, 48 orang. Masih nunggu ya Pak Andreas ya? Betul, semua peserta yang mengikuti acara ini semua sudah langsung terdata di Pak Nopedinwaru. Begitu Iya. saudara ya. Jadi semua yang sudah masuk sudah langsung ada data dan jawaban-jawaban saudara nanti juga terdata semuanya. Iya, jawaban semua. Siapa yang nilai tertinggi ya itu akan ketahuan semua. Jadi maksudnya kita tidak perlu periksa lagi satu-satu gitu ya Bapak Ibu. Ya, Jadi udah langsung. sudah bisa langsung ketahuan ada hasilnya. Nanti kita umumkan 5 nominasi dulu aja Pak Nopi, tapi pemenangnya cuma 2. Ya, Bapak nanti yang tertarik dulu ya, saudara. Tidak apa-apa, termasuk juga uji pengetahuan kita ya tentang Alkitab. Ya. Tapi nanti langsung Pak Andreas, dari aplikasi langsung memberi 3 pemenang langsung. Jadi dari nomor 3, nomor 2, nomor 1 gitu Pak. Ya, maksudnya di ini aja dulu, ditunda dulu pengumumannya siapa pemenangnya Pak. Oh gitu. Dikasih nama-namanya aja dulu ya kan gitu ya. Sudah berapa nih Pak Novedi? Sudah berjumlah, sebentar saya lihat, 52. Kita masih antri biasanya, nunggu Oh, sebentar. antri, baik, 5 menit lagi ya, 52. Sabar, saudara, sambil diingat-ingat, saudara ya, 50 soal dari PL dan PB, dan semua pilihan. Semua pilihan. Oke. Ya, boleh ada yang berdoa dulu, begitu ya, supaya Tuhan ingatkan. Ya, yang sudah Roh masuk Kudus berdoa ingatkan. dulu, buka Alkitab juga boleh, 54 device. Boleh buka Alkitab, Pak Yumpin ya, boleh buka Alkitab. Boleh, kalau sempat. Ya. Ya, tentunya nanti akan dibacakan dan berikutnya dikasih waktu 10 detik, habis itu sudah langsung lompat ke nomor berikutnya. Iya. Pinnya Saya bantu apa? baca juga. Sebentar Pak, Saya- ini ada yang tanya pinnya apa ya? Nanti sudah Oh, Pak, pinnya lihat di Zoom, di chat, Zoom. di Oke, di chat Zoom. Zoom nih, ada di 939 6679. Ya, Betul. kita Wah. harus semangat ini di hari kemerdekaan ini. Ya, jangan mau menyerah, saudara. Jangan mau menyerah. Ayo, Di chat room kesempatan ada luar biasa. Oke. Nanti soal akan diajukan dan juga nanti langsung jawaban juga akan diajukan, saudara ya. Iya. Bapak Ibu bisa langsung baca juga. Kapan mulainya? Jadi- Sebentar. Iya. Nah, Masih kapan mulainya? 50. 3 menit lagi, Pak Yohan. Oke, kita masih ngantri ya, masih ngantri ternyata Masih masuk. 55 orang yang sudah masuk. Ya, Apakah ada yang Kita kesulitan kasih nggak masuknya itu? ada Pak. Tadi makanya sinyalnya Pak mungkin. Sinyalnya gitu. Tapi tidak apa-apa. Kita tunggu saja karena kan berbarengan ini. Oke. Kan bermainnya harus berbarengan. Iya, makanya. Iya. Jumlah roomnya 100 nih. Iya, sekarang 58. 58 ada yang keluar masuk. Ini sinyal sih, kalau saya bilang sinyal juga. Oh, Paul belum bisa masuk. Coba tutup dulu Paul, Pak Paul ininya. Tutup lagi browsernya, terus masuk lagi ke browsernya. Terus masuk lagi ke Kahoot-nya. Coba lagi, Pak. Hah? Di Google nggak bisa ketemu.
Ini Pak Novedin ada informasi nih dari panitia nih. Oke, jadi juaranya nanti ada 3 Pak. Tadi 2 tambah lagi 1 Pak, 3, mantap gitu ya. Puji Tuhan, dengan waktu yang cepat singkat ini juara 1 memang ada berkat-berkat yang luar biasa nih, berkat kemerdekaan ya, 200.000, 100.000, 150.000 dan 100.000. Cepat sudah enggak apa, bukan masalah itunya, tapi kecepatan kita dan ketepatan kita untuk menjawab nanti ini ya. Baik, jadi ada 3 juara yang akan diumumkan juga di kuis Alkitab. Sudah berapa Pak Nopedin? Tinggal 1 menit lagi. Baru 60-an, Pak. 60. Yang menang bisa dapat nice meal. Oke, silakan Pak Yuhan. Kalau misalnya panitia bilang kita mulai, karena mungkin kesulitan ya, ada kesulitan juga sinyal atau memang nggak mau masuk, kan kita sulit juga Pak. Kalau misalnya Ya ada sudah. juga nggak mau. Kita tunggu sampai 1 menit lagi. 11.35. Oke, siap. 11.36 kita mulai. Ya gitu aja ya. Siap. Sudah hampir 60 orang. Oke. Karena ada yang masuk, ada juga yang keputus, ada ini hilang lagi, ada masuk hilang. Nah, itu dia masalahnya. Ini Pak Nopedin bisa nggak satu grup-grupan? Rasanya angkatan nanti 2020 nggak bisa ya. Nggak boleh diwakili ya gitu ya. Oh iya. gitu ya. Mereka mungkin buka video Pak, jadi mereka jawab lalu satu yang jadi itunya Pak, jadi apa itu pesertanya, nanti tinggal grupnya, wah dijawab ini gitu Pak. Tapi nggak bisa Pak ya. Ya tetap satu pemenangnya, tergantung kecepatan juga gitu ya. Ya. Oke, tinggal beberapa detik lagi Pak, disiapkan. Silakan. 60. Kisi-kisinya apa Pak? PL dan PB ya. Jadi semua PL dan PB. peristiwa. Kisi-kisinya seperti itu. Silakan Pak Nopedin. Oke, baik. Bapak Ibu, saya start dengan 60 orang peserta. Cerdas Cermat Alkitab Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia STT Battle the Way. 3, 2, 1. Soal pertama. Tongkat yang bertunas dan ditempatkan di dalam tabut janji. Belum keluar Pak soalnya. Hah? Belum. Sudah Pak. Sudah dijawab sebanyak 48 orang. Oh gitu, kok di tempat saya belum keluar ya? Ada yang salah. Oh gitu. Oh, Bapak main ya? Enggak. Oh kalau nggak main nggak keluar ya? Enggak. Oke. Siap Pak. Next, soal kedua. Bisa dibacakan Pak? Oke, baik. Saya baca ya Pak ya. Ya. Next ya, Bapak Ibu. Murid-murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus adalah waduh, masih ada yang salah? Oke, next. Soal keempat. Siapakah yang dipilih Tuhan untuk memimpin rombongan bangsa Yahudi kembali dari pembuangan Babel? Wow, benar. Masih dipimpin oleh Amiruddin. Magister nih, angkatan 2020. Siapakah yang menggantikan Yesus memikul salibnya dalam perjalanan ke Bukit Golgota? Ya. Silakan dipilih, ada 4. Ada Simeon, Simon, Yusuf, dan Simon dari Kirene. Silakan. Oke. Cepat saja. Masih ada juga yang belum tepat. Ya, lanjut. Masih Amiruddin. Next. Penglihatan Wahyu Yohanes ditujukan kepada jemaat Efesus, Samaria, Pergamus, Tiatira, Philadelphia. Benar atau salah? Ya.
Oke, sudah menjawab semua. Yes. Pandu menyusul Pak sama Hosea. Wah, luar biasa nih. Pak Amiruddin, Terry, Pandu, Hosea. Waduh. Pak Amiruddin mewakili Magister 2020 ya. Oke. Bahtera Nuh berukuran panjang 400 hasta, lebar 50, tinggi 30 hasta. True or false? Gitu ya. Oke. Lanjut. Terry, Pak Amiruddin sudah kalah. Ya, akan diganti Irawan Timothy dari Angkatan Baru 2021. Oke. Nama Silakan. seorang panglima pasukan yang disembuhkan dari sakit kusta adalah ada Gehazi, Elisa, Abner, Naaman. Iya. Tentunya tidak asing lah ini ya dalam dua raja-raja ya pasal 7. Oke, Irawan Timothy, Jessica. Wah, Pak Amiruddin terpental ini Pak. Hosea terpental juga. Ayo lanjut nih teman-teman. Terry juga terpental. Silakan. Tempat air pahit yang itu dinamakan Air yang pahit. Miri, Rami, Mara, Rama. Ayo yang mana? Silakan. Ayo cepat. Oke, pilih salah satu. Iya. Irawan Timothy, Jessica juga, Twin Yosua, wah menyusul Terry, Hosea, wah ini 3 nama baru lagi nih, Twin Yosua, Jessica juga, ya, angkatan 2020. Nah, nabi yang disuruh Tuhan membakar roti di atas kotoran adalah Jefanya, Yeremia, Yeskiel, Yesaya. Iya, oke cepat, iya Yeskiel, ya Yeskiel 4 ayat 12, oke. Irawan Timothy, wah bergeser, Jessica Nopiani, waduh, angkatan Jessica Nopiani ya, sarjana teologi. Lanjut. Apakah arti kata Adam? Iya. Pilih dari 3 jawaban. Ayo, mahasiswa magister, Twin Yosua. Berikutnya. Oke. Lanjut. Jessica Nopiani, Irawan Timothy, Bu Hilda masuk lagi. Mantap. Ayo dikejar lagi. Terry nomor 5. Silakan. Tempat yang ditunjukkan oleh malaikat kepada Yusuf untuk membawa lari bayi Yesus adalah pilih 2. Ini. Oke. Mesir. Jessica. Waduh, Irawan Timothy terus Hilda mengejar. Jam berapa Petrus? Ayo, cepat. Jam berapakah Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah saat menyembuhkan orang lumpuh? Wah. Ini iya. Oke. Jessica masih mendominasi. Pak Irawan Timothy ya, Twin Yosua. Bu Hilda bergeser lagi. Oke, pemenangnya masih undi-undi nih. Berapa keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus berdasarkan Injil Matius? Berapa keturunan ya yang ditanya, berapa keturunan? Tinggal dipilih. Wah, ya. Oke. Irawan Timothy. Irawan Timothy kembali lagi. Ada nama baru Daniel. Amiruddin menyusul kembali. Twin Yosua, Twin Hosea hilang dari 5 besar. Oke. Murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos bernama. Pilih. Iya. Yohanes. Tetap Irawan Timothy. Magister 2021. Ayo, Jessica, lanjutkan. Anak perjanjian dari Abraham. Iya. Silakan. Cepat saja. Oke. Isa. Wah, nggak ada yang benar, Pak. Oh, Ada, benar, 53. Oke. Lanjut lagi. Ya, Jessica, Daniel muncul lagi. Amiruddin muncul lagi. Terry, ayo silakan. Murid yang paling dikasih Yesus bernama. Murid yang yang pasti bukan Andreas itu. Oke, lanjut. Siapa pemenangnya ini? Oke, Yohanes. Ya. Wow, Daniel. Wah, on fire dia. Terry K. Masuk kembali Terry. Ya. 5 besar. Ayo.
Apakah arti kata Habel? Apakah arti kata Habel? Yaitu, ya, True or false? ya. Oke. 21 yang benar. Oke, lanjut lagi. Wah, Amiruddin mengejar menyusul lagi nomor 2. Go, go. Jessica nomor 3. Terus ya, ayo. Masih seru Nabi yang ini. paling banyak mengalami aniaya dan Susul penderitaan. Zakaria, Habakuk, Yeremia, Mika. Ya, silakan. Aduh. Magister berjaya 2020 PS 2021. Oke, Irawan Timothy Amiruddin 20. lagi. Pak Amiruddin 2020 baik lagi. Wah, lu tidak mau ketinggalan, nyusul lagi. Oke. Twin Yosua, Twin Orang Hosea. yang diberkati seluruh. Oke, lanjut Pak. Karena kehadiran atau perjanjian di rumahnya adalah, ya, ada Samuel, ada Elimelek, ada Obed Edom. Iya. Seru, saudara ya, semua sudah menjawab. Yes, 39 yang benar tuh ya. Iya, Irawan Timothy menyusul lagi, Pak. Seru. 2021 dan 2020. Oke. Susul menyusul ini. Nabi yang menurunkan api dari sorga untuk membakar yang sudah disiram dengan air adalah membakar korban yang sudah disiram dengan air. Lanjutkan ya. Siapa itu? Ya, Elia 45 benar, 8 salah. Ada begitu ya. Lanjut. Oke, Irawan Timothy masih, Amiruddin, Jessica, Daniel, Terika. Iya. Oke, lanjut lagi. Jumlah anaknya Hana. Berapa ya? Oke, 30 orang benar ya. 30 orang menjawab benar, 6 orang. Oke. 2 Samuel ya, 21. Irawan Timothy tetap, tapi juga tipis bedanya sama Amiruddin, Jessica. Ya, lanjut. Tempat Yesus ditangkap. Wah, ini gampang ini. Taman Eden, Bukit Golgota, Taman Getsemani. Iya. 53 terus ya, jawab Taman, 49 orang menjawab benar. Taman Getsemani. Good job. Oke. Luar biasa. Irawan Timothy masih terus ya. Amiruddin, Jessica. Yosua mengelilingi ya tembok Yeriko pada hari ke-6 sebanyak 13 kali, 1 kali, dan 7 kali. Silakan dipilih. Pada hari ke-6 ya. Iya, tentunya hanya 13 yang benar. 1 kali saja, karena hari ke-7 baru 7 kali ya. Oke. Next. Wah, Jessica naik lagi. Jessica, Terry, Amiruddin nomor. Ini Twin Joshua sama Twin Hosea di mana ini? Aduh. Oke. Siapakah perempuan yang bekerja sebagai penjual kain ungu? Mirna, Elizabeth, Lydia. Oke. Ya, Lydia, 38 orang benar. Ayo, wow, masih Irawan Timothy. Angkatan Magister 2021 ya. Seorang saleh dan benar yang akan melihat dan menatang bayi Yesus sebelum ia mati adalah Simon, Sakius, Bartimius, dan Simeon. Ini nama-namanya hampir sama. Simeon, 31 orang benar. Oke. Terry naik lagi. Terry naik lagi nomor 2. Wah, kejar-kejaran terus ya. 5 besar ini. Di manakah Petrus membangkitkan seorang perempuan yang telah meninggal? Ya, di Petrus Yope. ya, Petrus. Ya, Petrus, Yope, Troas, Nazaret, dan Galilea. Yes, di Yope 35 orang menjawab benar. Irawan, Terry, Amiruddin naik lagi. Terry posisi 5. Wah, seru. Arti nama Musa adalah anak yang diangkat dari sungai. True or false? Ya. Wah, hati-hati loh, satu salah. Perhatikan kata-katanya. Oke, Daniel baru masuk nomor 2 nih. Lanjut. Berapa tahun Eneas terbaring di tempat tidur karena lumpuh? Eneas, ini Kisah Rasul 9 ayat 33 sampai 35. Ya. Silakan. 8 tahun.
Iya. 9 yang menjawab benar. Oke. Terry, wah, akhirnya masuk lagi dia juara untuk sementara memimpin penilaian. Yohanes mendapat penglihatan yang ditulis dalam kitab Wahyu ketika berada di pulau yang bernama Pulau ingat Pulau Nias, bukan Pulau Kreta, Pulau Kaftor. Oke, Pulau Iya. Siprus, Pulau Patmos. Iya, 51 benar. Benar. Sementara, oke, Terry masih di atas. Ini 5 nominasi tidak berubah-berubah ini. Iya, berapa hari Paulus tidak makan dan tidak minum setelah pertemuannya dengan Tuhan pada perjalanan menuju Damsik? Ya, Kisah Rasul 9, ya 3 hari. Oke. Terry masih memimpin, Irawan, Daniel, Amiruddin, Jessica. 5 nominasi lagi. Ayo, Jessica. Berapa lama Nuh membuat bahtera? 100 tahun, 100 tahun, 120 tahun. Iya, 29 jawab benar. Irawan kembali masuk ke atas, memimpin. Arkelaus Herodes menjadi raja di Yudea. True or false? Benar atau salah? Pengantar PB ini ya. Oke, 28 menjawab benar. Daniel, ya, lanjut lagi. Oke. Teman yang lainnya masih bisa masuk 5 nominasi besar ya, jangan menyerah dulu. Masih Ke ada kota 15. manakah Yesus dia menetap setelah meninggalkan Nazaret sesaat setelah Yohanes ditangkap? Ingat, Yohanes ditangkap. Ya, ada Galilea, Damsik, Kapernaum, dan Samaria. Kapernaum. Wah, Terry naik lagi. Oke. Siapakah nama anak Musa? Ya. Rehula, Yesua, Gersom. Ya. Tentunya Gersom. Yes, 39 menjawab benar. Masih Irawan. Nama yang bukan dari menantu Naomi. Ya. Rahab, Ruth, Orpa. Yang bukan ya. Yang bukan, betul. Ya, Rahab. 37 benar. Masih lanjut. Oke. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat merupakan 4 sungai yang terdapat dalam Taman Eden. Benar atau salah? Pengantar PL ini. Iya, benar. Wow, luar biasa. Irawan ya, karena berturut-turut menang dia dapat api dia. Siapakah yang melakukan mujizat atas kesembuhan Eneas? Eneas, bangunlah dan berjalanlah. Oke. Ya, Kisah Rasul 9 tadi. Petrus. Jessica naik lagi. Terry. Benar atau salah? Yesus pergi keluar kota sampai dekat Betania dan memberkati murid-muridnya, lalu ia terangkat ke surga. Di Betania, hati-hati ya. Sampai dekat Betania. Benar atau salah? Benar. 34 orang menjawab benar. Oke. Nabi yang menubuat kelahiran Mesias adalah Amos, Daniel, Yesaya. Tinggal pilih. Ya. Dari Yesaya. 51 yang menjawab. Oke, 47. Irawan. Terry. Oke. 10 soal terakhir ya. Ini 10 soal terakhir. Ini harus benar-benar serius. Ini saya belum next ya. Kita mulai 10 soal terakhir. Siapakah nama istri Musa? Ini mudah sekali. Zipora, Eliseba, Betseba. Pengantar PL. Iya, Sipora 47 benar. Wah, banyak yang tahu ya.
Oke, masih lanjut. Iya, tapi bedanya dikit sekali. Hakim-hakim tangan Tangan. yang kidal Cuma adalah satu saja ya. Yuk. Ehud, Barak, Gideon, Samgar. Ehud, Benar, 14 Ehud. orang. Paulus berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Benar atau salah? Ini gampang ini. Ini Roma 3 ayat 10 ini. Benar. Benar, ya. Ini Pak Andreas ini konkordansi kayaknya ini. Oke. Oh, di bawah tekanan yang itu. Nggak ada yang menekan, Bu Tamara ya di chat. Avia dan Archibus merupakan penerima surat Filemon. True or false? Masa. Oke, ya. Masa Ntar api PB ya. ini. Ya. No. Oke. Masih Irawan Timothy, Magister Angkatan 2021. Dan Terry, Sarjana Sesudah Teologi. Yesus keluar dari air setelah dibaptis, Roh lihat seperti burung apa? Jangan sampai salah. Ya, Matius 3 ayat 16-17. Wah, benar semua ini. Wah, baru ini benar semua ini. Iya, dari tadi ya. Oke, Terry nomor 2, Pak Amiruddin. Jessica, melorot nomor 4, Jessica, Daniel. Oke. Nama jalan rumah Yudas di tempat Saulus berdoa adalah, wah, nama jalan ini, ada nama jalan dari dulu ternyata ya. Kalau kita baca Iya. nanti. Jalan apa? Jalan lurus. Jalan lurus. Oke. Daniel naik. Ya, ternyata didominasi pria-pria ini ya. Jumlah Jumlah pasal. pasal dalam kitab Mazmur adalah 170, 150, 119. Ya, sederhana ini. 50 sudah menjawab. 42 benar. Waduh. 150 pasal. Oke. Sudah. Oke. Soal ke-48 nih. Eli Eli lama sabaktani, artinya Allah, mengapa engkau membiarkan aku? Hati-hati. Jangan sampai salah. Ada kata yang berbeda nanti ya. Hati-hati. Ya. True or false? Ya. Yang benar mengapa engkau meninggalkan aku ya? Betul, Masih itu yang ada benar. yang salah juga ya. Ada yang salah. Padahal itu kayaknya sudah sering sekali. Oke. 49 Irawan Siapakah Terry Amiruddin. Silakan. yang membangkitkan Petrus dari kematian? Lazarus Yang dibangkitkan Petrus ya, dari dibangkitkan kematian. ya. Tabita, Oke, Tabita. Dorcas ya. Kisah Rasul pasal 9 ya, 42, 43, 44. Oke, lanjut. Oke, ini lima terakhir nih ya. Irawan, Terry, Amiruddin, dan Hosea ini. Saya masuk lagi. Tapi ini masih bisa berubah nih Pak ya. bisa satu soal lagi. Satu soal Satu masih soal bisa lagi. berubah. Ini nilainya mepet-mepet semua ini. Ini Oke. fokus. Terakhir, di ruang kudus pada kami dalam tabernakel Musa ada 2 perabotan, 3 perabotan, 1 perabotan, 4 perabotan ya. Di ruang kemah suci ya, tabernakel Musa. Tentunya ada halaman, ruang suci dan ruang maha kudus. Oke. Ini dia pemenangnya. Nomor 3, Amiruddin. Amiruddin ya, Nomor angkatan 2, Terry. Terry. Nomor 1 adalah Irawan Timothy. Yes, ya. Irawan Amiruddin ini Magister Angkatan 2020, Terry Sarjana Teologi Angkatan 2018 ya, 17 atau 18. Irawan Nomor Timothy. 4. Ya. Nomor 4 Daniel, nomor 5 tadi Hosea ya, sempat tadi. Jadi yang nomor 4 Daniel, yang nomor 5 adalah Hosea. Luar Tapi biasa. ada 3 yang menang. Itu saja permainan cerdas cermat Alkitab kita pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat bagi Irawan Timothy, bagi Terry, dan juga selamat buat Bapak Amiruddin ya.
Bapak Irawan Timothy, Bapak Amiruddin, dan Saudara Terry K. Bisa panitia dilihatkan tuh siapa Pak Amiruddin, Terry, dan Pak Irawan ya, biar kelihatan wajahnya ini. Boleh. Spotlight Coba ya. Ini Pak Amiruddin. Iya, Pak Amiruddin. Juara 3. Selamat buat Pak Amiruddin. Magister angkatan 2020. Oke, Pak Amiruddin. Bapak Saudara Terry mungkin kelihatan dipertunjukkan. Mana Terry? Terry wajahnya nggak keluar nih. Oke. Terry Beliau Ketua pakai Senat. dia media ya, dia media. Oke, di media. Oke. Bapak Irawan Timothy. Bapak semua ini. Ya, Pak Irawan Timothy. Ternyata beliau guru kom juga gembala Rayon 7, Pak. Angkatan 2021 Magister. Selamat. Selamat Bapak-bapak. Mahasiswa baru kita. Puji Tuhan. Baik. Oke, luar biasa. Itu saja. Nanti saya kirim juga gambarnya ke panitia pengumuman tadi dari Kahut, dan biarlah permainan ini juga menjadi pendorong bagi kita untuk lebih sungguh-sungguh baca Alkitab. Jangan sekedar lewat, tapi benar-benar diresapi ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Merdeka. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Novedin dan Pak Andreas atas kuisnya, dan selamat atas ketiga pemenang kuis yang ada. Dan untuk mengklaim hadiahnya, para pemenang bisa langsung menghubungi kembali Saudari Jessica Noviani. Dan sekarang tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Saya serahkan kepada Saudari Grace. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan foto bersama. Diharapkan untuk membuka kamera. Dan untuk sementara dimohon untuk tidak chat di room Zoom karena akan difoto supaya wajahnya tidak tertutup. Baik, udah siap semuanya. Di Zoom saya ada 4 layar, jadi harap tetap tersenyum sampai 4 kali. Baik, untuk di ruang pertama. 1, 2, 3. Oke, di ruang kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Next di ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih atas dokumentasinya Saudari Grace. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan akan ditutup doa berkat oleh Bapak Budi Sastra Diputra. Dan sebelum kita doa syafaat, kita akan menaikkan sebuah pujian. Saya persilakan kepada Bapak Christian Tamtama. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami sudah bisa menyaksikan acara kemerdekaan hari ini ya Tuhan. Kami mau wawancarkan doa-doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat Tuhan untuk memimpin kami. Juga kami mau berdoa untuk Perdana Menteri ya Tuhan. Setiap lembaga-lembaga, biarlah Kau berkati mereka ya Tuhan untuk membantu negeri kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada kedamaian di Indonesia, biarlah turun hujan pertobatan di Indonesia, turun hujan pemulihan di Indonesia, biarlah api pencon Roh Kudus turun di atas Indonesia, biarlah Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang Tuhan Yesus yang mungkin terpapar COVID. Tuhan, biarlah mereka segera disembuhkan ya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau doa berkat juga Tuhan, kami mau serahkan kepada hamba-Nya Bapak Budi, saya silakan. Mari kita akhiri dengan mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemputi awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, Pak Makasih Pak Andreas. Nitya semuanya. Iti, Pak Andreas. Merdeka. 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 Seru acaranya. Semangat, ayo. Terima kasih Pak Budi, Pak Andreas. Ya, Terima kasih. terima kasih semua panitia. Oke. Terima kasih Sam. Merdeka. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Oke. Semuanya. Berkati. Selamat. Terima kasih MC ganteng-ganteng nih. Terima kasih semua, terima kasih Bu Ria, Kak Jessica, Kak Grace, Pak Christian, terima kasih. Dan Sama-sama, Pak Terry, terima terima kasih. kasih. Pak Budi juga, terima kasih Pak. Terima kasih Sam. Oh, saya punya hijau ya. Terima kasih buat Pak Budi, terima kasih buat Bu Ria, terima kasih Kak Jessica, Owen, thank you.